Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Research Methodology kali ini, kita akan membahas topik 1 tentang Introduction to Research Methodology. Di dalam mata kuliah Research Methodology, nantinya teman-teman akan menggunakan buku diktat atau buku referensi yang digunakan, yaitu buku dari Zygmunt, Babir, dan Griffin, di mana buku tersebut membahas tentang Business Research Method yang nantinya akan berguna bagi teman-teman sebagai pedoman untuk membuat sebuah karya tulis yang relevan, yang biasanya disebut tugas akhir atau skripsi. Teman-teman perlu memahami bahwa sebuah research metodologi atau metode penelitian itu akan mempelajari hubungan antara suatu riset dan bagaimana kita akan mengambil keputusan dari permasalahan yang sedang terjadi. Sehingga nantinya penelitian atau riset yang kita lakukan akan menjadi solusi bagi permasalahan yang sedang kita teliti. Suatu kesuksesan dari bisnis riset itu tergantung dari kualitas keputusan yang diambil oleh seorang key personal. Sehingga teman-teman nantinya yang berstatus sebagai key personal penting menggunakan riset sebagai referensi untuk mengambil keputusan. Apa kontribusi seorang peneliti atau researcher terhadap pengambilan keputusan itu dibahas di dalam buku Zygmunt. Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah membantu untuk memahami situasi yang lebih baik yang sedang terjadi saat ini. Diharapkan dengan riset kita mendapatkan new insight atau sudut pandang baru tentang situasi yang terjadi, apa permasalahan yang ada, dan solusi apa yang harus kita ambil. Kedua, kita bisa memahami bagaimana perilaku konsumen, kompetitor, serta rekan kerja atau kolega kita yang sedang menjalani bisnis bersama dengan kita, sehingga nantinya keputusan apa atau strategi apa yang perlu kita lakukan dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga, kita bisa memprovide ide untuk meningkatkan strategi bisnis yang sedang dilakukan. Selain itu juga riset digunakan untuk mengidentifikasi strategi baru yang akan dilakukan di periode berikutnya. Selain itu juga riset dapat digunakan untuk menguji ide. Apakah bisa new strategi atau strategi baru tersebut diimplementasikan terhadap bisnis yang sedang kita lakukan. Dan terakhir untuk menguji bagaimana suatu teori bisnis yang sudah berlaku dari beberapa periode sebelumnya, apakah masih relevan dengan situasi yang terjadi saat ini. Diharapkan teman-teman memahami bahwa posisi sebagai peneliti itu sangat penting karena nantinya dia yang akan memberikan masukan atau kontribusi terhadap pengambilan keputusan. Sehingga tidak bisa dianggap remeh suatu penelitian itu dilakukan apakah nanti hasilnya benar atau salah. Berikutnya ada beberapa komponen yang teman-teman perlu pahami jika akan melakukan sebuah riset bisnis. Yang pertama adalah business opportunity, kemudian ada business problem, kemudian ada symptom, dan yang terakhir adalah decision making. Business opportunity adalah situasi di mana seseorang memahami bahwa ada peluang dari kompetitif yang akan kita gunakan sebagai celah untuk melakukan bisnis baru atau bisnis yang sama. Kemudian yang kedua ada business problem, di mana business problem merupakan situasi yang menunjukkan perubahan yang signifikan. Business problem identifikasi atau identik dengan sesuatu kejadian yang sifatnya negatif. Sehingga saat kita mengidentifikasi ada suatu masalah terhadap bisnis, kita bisa gunakan riset untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah simptom. Simptom merupakan situasi yang tidak wajar terjadi. Simptom biasanya diidentifikasi dengan kejadian yang jarang dan bersifat negatif. Contohnya, di saat pendapatan naik, harusnya tingkat penjualan juga naik. Tetapi, ada beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa di saat pendapatan seseorang naik, itu tidak mempengaruhi dengan tingkat penjualan atau malah penjualan rendah. Maka keanehan-keanehan seperti ini, fenomena yang terjadi akan disebut dengan simptom. Dari simptom kita bisa mempelajari dan melakukan riset untuk mengetahui apa penyebab terjadinya fenomena tersebut. Terakhir adalah decision making. Dari ketiga komponen tersebut akan kita gunakan untuk mengambil suatu keputusan. Final dari suatu riset adalah decision making. Sehingga
Para peneliti diharapkan dengan hasil risetnya bisa digunakan untuk mengambil keputusan dalam menentukan strategi bisnis berikutnya. Di dalam bisnis riset akan dibedakan menjadi atau diklasifikasikan menjadi 3 riset. Yang pertama yaitu exploratory, kemudian ada deskriptif, dan ada kausal. Teman-teman harus memahami bahwa ketiga tipe dari bisnis riset ini nanti akan masuk ke dalam 2 jenis penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di mana exploratory research dan descriptive research nanti akan termasuk ke dalam qualitative research, sedangkan causal research akan masuk ke dalam quantitative research. Sehingga teman-teman harus paham di awal, riset apa yang akan saya lakukan, apakah bersifat exploratory, deskriptif, atau kausal. Hal yang paling mendasar yang membedakan dari ketiga tipe riset ini adalah data yang digunakan. Saat teman-teman menggunakan exploratory research dan descriptive research, biasanya data yang digunakan dalam riset bukan berupa numerik atau angka. Exploratory research hanya memaparkan teori-teori yang sudah ada, kemudian teman-teman menggali kondisi yang terjadi sekarang dan melakukan perbandingan antara teori dengan kondisi yang terjadi. Apakah teori masih relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini? Jika tidak, maka bisa dieksplor atau dielaborasi faktor-faktor apa yang menyebabkan kondisi sekarang sudah tidak relevan dengan teori yang ada dan bagaimana solusi atau pendapat serta opini yang dikemukakan untuk menyelesaikan ketimpangan tersebut. Yang kedua, descriptive research adalah research yang bersifat hanya mendeskripsikan karakteristik dari objek, orang yang kita survei, kemudian kelompok, organisasi, ataupun lingkungan. Sehingga descriptive research biasanya hanya berisi paparan bagaimana objek penelitian kita dari segi karakteristiknya, bisa dari segi usia, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Di descriptive research, kita tidak perlu atau tidak melakukan pengumpulan data secara numerik sehingga tidak ada penarikan kesimpulan secara numerikal. Descriptive research biasanya hanya bersifat informatif, jadi riset yang kita lakukan hanya menginformasikan saja bagaimana latar belakang dari objek penelitian yang kita lakukan. Exploratory dan deskriptif adalah salah satu atau termasuk dalam qualitative research, di mana dalam qualitative research itu tidak perlu nanti adanya penarikan kesimpulan dan uji hipotesis. Yang terakhir adalah causal research. Causal research adalah riset yang dilakukan untuk menganalisis sebab akibat yang terjadi. Dari fenomena yang terjadi, kita angkat menjadi rumusan masalah, lalu kemudian kita tentukan apa variabel yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Causal research dibangun dengan mengumpulkan data numerik yang kita sebarkan biasanya melalui kuesioner, di mana nanti data-data numerik tersebut akan kita analisis menggunakan teknik statistika. Di causal research, kita harus membangun sebuah hipotesis dan pada akhirnya kita harus menarik sebuah kesimpulan dari riset yang kita lakukan. Dalam suatu riset bisnis, kita harus melakukan atau memilih salah satu dari 3, yaitu apakah exploratory, deskriptif, atau kausal. Di mana nanti saat melakukan kausal tentu tidak bisa di-compare dengan kita melakukan exploratory atau deskriptif. Tetapi saat kita melakukan deskriptif, biasanya kita boleh meng-compare atau membandingkan dengan causal research. Ada beberapa tahapan dalam melakukan penelitian. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian dibangun dari rumusan masalah. Rumusan masalah dibangun dari fenomena yang terjadi saat ini. Sehingga penting bagi seorang peneliti untuk memahami lingkungan sekitar. Apa yang terjadi di lingkungan sekitar? Apakah terjadi masalah atau tidak? Jika ada masalah, bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut? Di mana nanti akan dituangkan dalam tujuan penelitian. Berikutnya adalah membangun atau menentukan research design, di mana kita harus menentukan tipe riset apa yang akan kita gunakan, apakah exploratory, deskriptif, atau kausal. Setelah kita menentukan desainnya, kita bangun variabel-variabelnya. Kita gali informasi apa yang kita butuhkan untuk melaksanakan riset tersebut. Berikutnya adalah sampling. Sampling adalah menentukan siapa dan berapa sampel atau data yang akan kita gunakan. Kalaupun itu kita mengambil
sampel, maka kita harus menentukan siapa populasinya dan berapa sampel yang akan digunakan. Setelah kita menentukan jumlahnya dan siapa yang akan kita survei nanti, kita akan melanjut ke tahapan berikutnya, yaitu mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan secara primer untuk causal research, sedangkan untuk exploratory dan deskriptif bisa dari sekunder dan bisa dari primer. Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah kita melakukan data analisis. Data analisis di sini tidak hanya untuk causal research, tetapi juga bisa untuk exploratory dan deskriptif. Perbedaan yang paling mendasar adalah saat data analisis di causal research, kita menggunakan teknik-teknik statistika, di mana di situ akan masuk dalam teknik perhitungan secara numerikal, sedangkan kalau exploratory dan deskriptif, kita hanya menyampaikan opini atau pendapat tentang paparan antara fenomena dan teori yang ada. Setelah kita melakukan analisis data, tahapan terakhir adalah kita mengambil kesimpulan dan menuliskan hasil penelitian ke dalam suatu laporan penelitian. Sekian materi untuk Introduction to Research Methodology, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih.